Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tampaknya sekarang ini kalau diibaratkan kepada permainan sepak bola, ini bagaikan seorang penyerang tengah yang maju terus menyerang Anies Caimin. Baru saja beberapa hari lalu dia mengatakan bahwa cawapres nomor urut 1 Gus Imin atau Muhaimin Iskandar cocoknya hanya untuk wakil gubernur DKI Jakarta. Sekarang muncul lagi serang baru bahwa menurutnya banyak investor mulai meragukan IKN karena ada capres yang mengkritik. Walaupun tidak disebutkannya capres yang mengkritik itu, tentu kita sudah sama-sama tahu saja. Yang besar dugaan kita yang ditujunya adalah capres Anies Baswedan. Sebab memang Anies Baswedan sejak beberapa waktu terakhir ini banyak menyorot IKN. Kita baca berita tentang pernyataan Bahlil Lahadalia ini. Jakarta-Kompas.com. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan banyak investor mulai meragukan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Sebabnya ada calon presiden capres peserta pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Yang perlu mungkin kita tanyakan kepada Bahlil, selama ini sebelum ada kritikan dari capres, apakah sudah banyak investor yang datang ke IKN menanamkan modalnya, terutama investor asing? Setahu kita, sesuai dengan penyampaian Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, bahwa sampai detik ini belum ada satu pun investor asing yang menanamkan modalnya atau investasinya di IKN. Jadi artinya apa? Bahlil jangan mengkambing hitamkan capres yang mengkritik IKN untuk menutup muka karena malu. Selama ini tidak ada satupun investor asing yang mau menanamkan investasinya di IKN. Itu ya Pak Bahlil. Kita lanjutkan baca berita ini. Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor. Kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Dikutip dari Kompas TV. Jadi di sini bagus juga beberapa capres, berarti lebih dari satu. Berarti tidak Anies saja. Tetapi capres manapun yang menyampaikan kritik, sekali lagi yang menjadi pertanyaan kita, sebelum para capres ini mengkritik IKN, apakah sudah banyak sekali investor yang masuk ke IKN dalam modalnya, terutama tentu investor asing. Itu. Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Namun ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat
berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan? Ya, kami harus mampu menjawab itu dengan baik, ujarnya. Untuk diingat, yang namanya undang-undang bisa saja dibatalkan, bisa saja direvisi. Ingatkah kita undang-undang KPK yang begitu urgen dan ketika akan direvisi memunculkan banyak protes dari berbagai pihak, toh direvisi juga. Menurut Bahlil, ketika Undang-Undang IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI setuju dengan adanya undang-undang ini. Kata dia, siapapun pimpinan pemerintahan ke depan wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Siapapun pemerintah nanti yang berkuasa tentu wajib melanjutkan IKN selagi undang-undangnya tidak berubah, selagi undang-undangnya belum dibatalkan. Dan melanjutkan IKN bukan dalam artian mendorkan seluruh APBN ke sana, atau bisa saja jika rakyat sangat membutuhkan dana APBN. Tentu saja prioritas pembangunan dari dana APBN itu bukan harus atau bukan wajib terlebih dahulu diprioritaskan sebagian besar untuk IKN, tetapi bisa jadi untuk kepentingan rakyat. Contoh, kalau ekonomi seperti sekarang, kalau rakyat dilanda kemiskinan contohnya, tentu saja prioritas APBN untuk mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu dibandingkan untuk memprioritaskan ke IKN. Sebab IKN ini pembangunannya bisa nanti dilanjutkan setahap demi setahap. Tetapi kalau rakyat misalnya dilanda kemiskinan total contohnya, itu tidak bisa bertahap. Itu harus penanganannya betul-betul serius, fokus, dan cepat. Ini menyangkut nyawa orang, nyawa manusia. Kalau IKN belum selesai pembangunannya, bisa saja dipakai terlebih dahulu fasilitas pemerintah yang ada di Jakarta. Tetapi kalau kemiskinan yang melanda rakyat ini, kalau ekonomi terus menurun, itu tidak bisa. Rakyat dilanda kemiskinan, nyawa manusia sudah di sakaratul maut. Bertahap sajalah menyelesaikan ini, tidak bisa. Jadi kita dengar tidak ada satu orang pun capres yang mengatakan tidak akan melanjutkan IKN. Cuman saja tentu pembangunan IKN ini bisa jadi nanti bertahap dilaksanakan. Bisa jadi prioritas pembangunan bukan ke IKN terlebih dahulu, tapi bisa jadi prioritas utama benar-benar untuk kepentingan rakyat. Sebab IKN itu untuk kepentingan aparatur pemerintah atau aparatur pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan rakyat itulah yang punya dana APBN itu, yang harus atau yang wajib diprioritaskan oleh aparat yang digaji oleh rakyat. Artinya apa? IKN ini adalah fasilitas aparat untuk bekerja dalam urusan negara. Kalau rakyat yang lebih mendesak membutuhkan dana APBN, tentu harus didahulukan kepentingan rakyat ini dibandingkan kepentingan aparat untuk fasilitas kerjanya. Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang.
Dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Itu satu, kata Bahlil. Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib pemerintah siapapun wajib melaksanakan. Tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu. Bahlil mengklaim rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. Tidak ada satu orang capres pun kita dengar yang mempersoalkan lokasi IKN. Tidak ada. Tidak ada. Cuman mungkin ada capres yang nanti mempertimbangkan letak prioritas pembangunannya. Apakah dia tetap di prioritas utama atau nanti prioritas kedua? Ketika rakyat sangat membutuhkan dana APBN. Karena bagaimanapun sekarang tampaknya telah beralih pembangunan IKN itu ke dana APBN. Tidak lagi sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang mengatakan tidak akan mengambil dana APBN untuk pembangunan IKN. Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengatakan mengambil dana APBN untuk IKN. Kalau kita tidak keliru 20%. Dana APBN yang telah terpakai sekarang, kalau kita tidak keliru, sudah 65 triliun. Belum lagi dana BUMN. Dan besar kemungkinan, kalau investor sepi-sepi saja seperti sekarang, mungkin nanti akan menyedot APBN. Katanya Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia. Mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kota baru. Bahlil juga menyebut pembangunan IKN sudah berjalan. Sejauh ini tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan. Investasi Agustus 2024 kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang 5 udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap ungkapnya. IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur. Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan. Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia Timur maju. Bahlil jangan menyerek-nyerek ini ke arah yang dibicarakannya ini. Jangan Bahlil hendaknya seakan-akan ingin menyampaikan kepada Indonesia Timur bahwa capres ini tidak mendukung pembangunan Indonesia Timur. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, terutama kalau kita lihat dari Capres Anies Baswedan, dia malah memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur. Dasarnya dia melihat 10 tahun kalau kita tidak salah tertinggalnya Indonesia Timur ini dibandingkan dengan Indonesia Barat. Ketertinggalan Indonesia bagian timur ini juga termasuk selama rezim Pak Joko Widodo sekarang yang di dalamnya Bahlil Lahadalia adalah sebagai seorang menteri atau bagian dari rezim sekarang ini. Diskusi teman-teman Banjarmasin. Bang Anies, kalau Bang Anies jadi presiden, pembangunan apa yang mau dilakukan di Banjarmasin? Waktunya 2 menit, silahkan dijawab. Ya, jadi apa yang paling mendasar yang saya lihat di depan sana adalah salah satu yang paling besar itu tersebutkan adalah kerusakan ekologis.
Jadi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di dalam mengembalikan pembangunan reforestasi. Kemudian kita ingin agar ekonomi hijau itu menjadi prioritas di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara pembangunan, jangan sampai pembangunannya dikerjakan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi yang bekerja dari luar Banjarmasin dan dari luar Kalimantan Selatan. Justru harus sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik. Karena kita tidak menginginkan hanya kota yang terbangun, tapi juga kawasan-kawasan kabupaten. Dan kita membayangkan betapa rumitnya infrastruktur bila tidak terbangun sampai ke pusat bagi seluruh rakyat di Kalimantan. Nah, saya juga ingin sampaikan Banjarbaru dan Banjarmasin ini intensitas lalu lintas itu cukup tinggi. Sebenarnya ini salah satu kawasan yang mungkin perlu kita bangun jaringan rel kereta api antar dua wilayah ini. Ya. Apa pentingnya? Shuttle, sehingga intensitas lalu lintas di sana bisa digunakan, itu salah satu contohnya. Jadi kami melihat prioritas itu. Tapi yang tidak kalah penting, ini soal ketimpangan ini serius. Ketimpangan ini bukan ketimpangan infrastruktur saja, yang paling mendasar justru ketimpangan pada pembangunan manusia. Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara dan seluruh kawasan timur tertinggal 10 tahun dalam pembangunan manusianya. Ini yang harus dikejar, karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya. Masih ada 5 detik. Anies ingin memajukan Indonesia Timur ini tidak seperti selama ini. Balik kalau bisa juga tontonlah diskusi-diskusi Anies Baswedan dengan kaum milenial di Indonesia Timur. Itu. Jadi pembangunan IKN bukanlah berarti pembangunan untuk Indonesia Timur. Tidak bisa dipastikan dengan dibangunnya IKN di sana Indonesia Timur otomatis dia maju pesat. Tidak. Yakin kita begitu. Kalau hanya gimmick, kalau hanya untuk kepentingan nama dikenang, kalau hanya untuk kepentingan pencitraan, kita yakin berdiri pun IKN di sana nanti belum tentu itu akan berdampak kepada percepatan terhadap pembangunan Indonesia Timur. Jadi balik hendaknya jangan menyeret-nyeret agar nama-nama provinsi yang dia sebut tadi tidak memilih capres yang mengkritik ini. Jangan begitu. Dan kalaupun itu balik, katakan kita yakin rakyat tidak akan percaya. Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara. Terbaru, ia menyebut IKN merupakan proyek yang tidak urgen. Saya sering sampaikan ini. Kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin 4/11/2023. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen. Saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini. Sambung dia. Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum. Jadi memang ketika pembangunan untuk fasilitas aparat negara untuk bekerja bagi negara, namun di sisi lain ada kebutuhan mendesak untuk rakyat yang menggaji aparat negara ini,
Jelas rakyat tentu menginginkan mereka dulu yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, perlu didudukkan bahwa tidak ada capres yang tidak ingin pembangunan IKN itu dilaksanakan. Tetapi mungkin ada capres yang punya pemikiran harus ada pertimbangan prioritas dalam pembangunannya. Dan sekali lagi harus kita katakan, membangun IKN di Pasir Penajam ini tidak ada jaminan akan membuat otomatis seluruh daerah Indonesia Timur langsung maju. Tidak. Pembangunan Indonesia Timur, Indonesia Barat akan bisa berjalan, akan bisa seirama, akan bisa Indonesia ini merata majunya apabila pemimpinnya nanti punya konsep, punya gagasan, punya ide untuk pembangunan Indonesia ini secara merata. Itu saja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.